Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Hasana, saya dari akuntansi 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep anggaran. Nah, pada materi ini ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama ada proses akuntansi manajemen di sektor publik, yaitu merupakan integrasi yang tidak terpisahkan antara perencanaan dan pengendalian. Dalam perspektif tersebut perlu dibedakan antara jenis aktivitas perencanaan, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Yang kedua ada anggaran sektor publik. Pembuatan anggaran dalam pemerintah mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Nah, sedangkan di swasta muatan politisnya itu relatif lebih kecil. Adapun fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik yaitu yang pertama ada anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sebagai alat pengendalian, anggaran sebagai alat kebijakan, anggaran sebagai alat politik, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, anggaran sebagai alat penilaian kinerja, dan anggaran sebagai alat motivasi. Yang ketiga ada jenis-jenis anggaran secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama ada anggaran operasional dan anggaran modal, yang kedua ada anggaran berdasarkan pengesahan, yang ketiga ada anggaran dana umum dan anggaran dana khusus, yang keempat anggaran tetap dan anggaran fleksibel, yang kelima anggaran eksekutif dan anggaran legislatif. Materi keempat ada siklus anggaran. Pembuatan anggaran merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Pada organisasi sektor publik, pembuatan anggaran umumnya melewati 5 tahapan, yaitu ada persiapan, persetujuan lembaga legislatif, administrasi, pelaporan, dan pemeriksaan. Selanjutnya yang kelima ada sistematika anggaran. Mempunyai fungsi sebagai alat pengelompokan akun dan juga mengarahkan proses analisis sehingga fungsi anggaran sebagai kebijakan dapat berjalan dengan baik. Klasifikasi anggaran dapat ditemui dalam JFS. Klasifikasi menurut JFS yang menjadi dasar sistematika anggaran yaitu ada pendapatan. Pada pendapatan terdapat pajak, social contribution, hibah, dan pendapatan lain-lain. Yang kedua ada beban. Dalam beban ada refunds atau biaya yang muncul dalam produksi atas barang dan jasa yang dicatat sebagai beban. Dalam menurut JFS, beban diklasifikasikan menjadi yang pertama ada kompensasi karyawan, yang kedua ada penggunaan barang dan jasa, yang ketiga ada konsumsi modal tetap, yang keempat ada subsidi, yang kelima ada hibah, yang keenam ada bantuan sosial, dan yang terakhir ada biaya lainnya. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.